Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Intan Erlita dengan NIM 0500660042 dari UPDJJ Palembang. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 1 algoritma dan pemrograman. Baiklah, kita langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1 adalah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Jawaban soal nomor 1, algoritma dan pemrograman komputer. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang dirancang untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam dunia komputasi, menurut karyawan 2024. Sebagai inti dari pemrograman, algoritma menentukan bagaimana peraturan beroperasi dan bagaimana sebuah tugas dapat diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Tanpa algoritma yang tepat, sebuah program dapat mengalami masalah performa seperti berjalan lambat atau bahkan gagal menjalankan fungsi yang diinginkan. Algoritma pada dasarnya bersifat bahasa independen. Artinya algoritma yang sama bisa diimplementasikan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Oleh karena itu, seorang pemrograman perlu memahami logika algoritma terlebih dahulu sebelum terjun ke pemrograman dengan bahasa tertentu. Pemahaman ini membentuk dasar yang kuat dalam menciptakan program yang tidak hanya bekerja tetapi juga efisien dan scalable. Menurut Wijaya 2023. Ini karakteristik algoritma yang baik, jelas dan tidak ambigu, terbatas, efisien, memiliki input dan output yang terdefinisi, dan dapat diimplementasikan. Jenis algoritma yang umum digunakan, algoritma brute force, algoritma rekursif, algoritma greedy, algoritma divide dan conquer, algoritma dynamic programming. Pemrograman komputer. Pemrograman komputer adalah seni dan ilmu dalam menulis kode yang dijalankan oleh komputer. Kode ini ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu seperti Python, C++, atau JavaScript, yang masing-masing memiliki aturan sintaks dan struktur. Tanpa algoritma, kode yang ditulis akan kehilangan arahnya. Oleh karena itu, penguasaan algoritma adalah langkah pertama sebelum menulis program dalam bahasa pemrograman apapun. Menurut Pratama 2024. Algoritma dan pemrograman. Umumnya antara algoritma dan pemrograman bisa dianalogikan seperti antara desain dan konstruksi. Bisa membaca pentingnya algoritma di era digital ini. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan Java. 1. Awal perkembangan pada tahun 1991 sampai 1995. 2. Peluncuran Java 1.0 pada tahun 1996. 3. Evolusi versi Java pada tahun 1997 sampai 2018, yaitu Java SE 6, Java SE 7, Java SE 8, Java SE 9, Java SE 11. 4. Model rilis cepat dan versi LTS. 5. Versi terbaru dari 2023 sampai 2025 saat ini. Software yang dikembangkan dengan Java antara lain Eclipse IDE. Eclipse adalah Integrated Development Environment atau EDA yang populer untuk pengembangan aplikasi Java. 2. Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah framework sumber terbuka yang digunakan untuk pemrosesan data besar secara terdistribusi. Hadoop memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan membaginya ke dalam blok-blok kecil yang didistribusikan ke berbagai node dalam parser. Penggunaan Java di berbagai perusahaan besar seperti Spotify, perusahaan musik, Google, penelusuran, Minecraft, Bing, AliExpress, yaitu platform e-commerce global, Worldline, Uber dan PayPal untuk pembayaran,
Nah, dengan penggunaan Java yang luas ini, terlihat di betapa kuat dan fleksibelnya bahasa pemrograman ini dalam mendukung berbagai jenis aplikasi dan layanan berbagai industri. Oke, selanjutnya ada sumber referensinya. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Intan Erlita dengan NIM 05006. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan code kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6 juta, jika golongan C gajinya 9 juta 500. 6 juta 500, 9 juta 500. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan code kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A jika golongan A gajinya 5 juta, B jika golongan B gajinya 6 juta 500, C jika golongan C gajinya 9 juta 500. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, di sini kita akan membuat flowchart dan code-nya. Inputannya yaitu golongan dan jam lembur, serta outputnya jumlah penghasilan, yaitu golongan ditambah gaji lembur. Jadi, di sini saya sudah membuat flowchart-nya. Ini dia flowchart-nya. Mulai menggunakan ellipse, lalu implementasinya adalah golongan, jam, lembur, total. Golongan jam, inputnya golongan jam. Ini golongan A, ya jika ya 5 juta. Jika tidak, lanjut ke golongan B. Jika golongan B tidak, lanjut ke golongan C. Nah, di sini ya, misalnya golongan A ya 5 juta. Lalu ke sini, ya, karyawan tersebut lemburnya 1 jam. Ya, jika ya, ini masuk ke perhitungan ini. Jika tidak, berarti lemburnya 2 jam. Jika tidak, lemburnya 3 jam. Jika 3 jam tidak, maka lemburnya 4 jam. Jika lemburnya 4 jam tidak, maka lemburnya 5 jam. Jadi kita misalkan karyawan tersebut, anggap saja karyawan 1. Karyawan 1 ini golongan A. Dia gajinya 5 juta. Nah, dia lembur selama 2 jam. Berarti dari sini 1 jam tidak, berarti 2 jam. Ya. Nah, gaji lembur ini sama dengan 32% dikali gaji. Gaji yang 5 juta tadi. Selanjutnya ke sini, totalnya langsung dihitung sama dengan gaji ditambah lembur. Gaji awal ditambah lembur. Lembur di sini itu gaji lembur. Jadinya total. Nah, outputannya yaitu sesuai soal, lembur, dan total. Lalu selesai. Baiklah, selanjutnya kita code-nya sudah saya buat menggunakan Notepad. Ya, code-nya mulai.
Kedua terdiri dari judul, deskripsi, dan implementasi. Nah, kita mulai dari judulnya dulu. Judulnya yaitu algoritma gaji karyawan. Algoritma untuk menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Deskripsinya golongan string. String adalah huruf. Satu huruf. Di sini kan golongannya A, berarti A saja, termasuk string. Jam lembur termasuk integer. Integer itu satu angka, terdiri dari satu angka. Jadi di sini jam lemburnya 1 jam, berarti 1. 2 jam berarti 2, dan sebagainya. Gaji pokok, bilangan real, total gaji real. Oke, selanjutnya kita ke implementasi, input golongan, dan jam lembur. If golongan sama dengan A dan gaji pokok 5 juta. Else if golongan B dan gaji pokoknya 6.500.000. Else if golongan sama dengan C dan gaji pokoknya 9.500.000. Else print golongan tidak valid. And if. Nah, sampai sini. Selanjutnya inputan golongan selesai, lalu inputan jam lembur. If jam lembur sama dengan 1/10. Gaji lembur dengan 0,30, ini yang persen tadi, 30% kita jadikan bilangan desimal, jadi 0,30 dikali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 2, dan gaji lembur 0,32 dikali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 3, dan gaji lembur itu 0,34 dikali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 4, dan gaji lembur itu 0,36 dikali gaji pokok. Else if jam lembur lebih dari dengan 5, dan gaji lembur 0,38 dikali gaji pokok. Gaji lembur and if. Sudah selesai sampai sini. Nah, di sini ada total gaji, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Gaji pokok ini tadi ditambah yang perkalian ini. Misalnya, golongan B, orang karyawan 2, golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Lalu jam lemburnya selama 4 jam. Misalnya, maka gaji lemburnya 0,36 dikali gaji pokoknya tadi 6.500.000. Nah, totalnya gaji pokok, total seluruh gajinya yaitu gaji pokok 6.500.000 tadi ditambah gaji lembur 0,36 dikali 6.500.000. Maka itulah hasil total gajinya. Nah, di sini bisa di-print. Kita ingin menampilkan outputnya gaji pokok, gaji lembur, dan total gaji, lalu selesai. Dokumennya sudah selesai. Baiklah, sekian dari saya tentang algoritma dan pemrograman membuat flowchart dan pseudocode yang bisa membantu kita memahami logika pemrograman jadi lebih terarah. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.